Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau review sekaligus saya mau tutorialkan cara menggunakan kettle otomatis dari Brewista. Nah, jadi si kettle ini ya seperti pemanas teko pemanas pada umumnya ya. Tapi di sini ada beberapa kelebihan. Pertama dari tekonya dulu ya. Jadi outputnya ngebentuk seperti leher angsa atau ghost neck gitu ya. Nah, ini yang disukai para pecinta kopi. Kenapa? Karena aliran airnya itu sangat-sangat stabil kalau dituangkan gitu ya. Nah, ini cocok buat manual brew kalau kopi. Oke, ini keren banget. Nah, ini kalau kalian nanti minat silahkan cek aja di deskripsi linknya pembeliannya. Oke, nah pertama kalian perlu mengisi airnya. Tapi jangan sampai full teman-teman ya. Jadi kalau saya menyarankan 3/4 maksimal. Ini maksimal ya. Jadi jangan sampai penuh. Kemudian ini cukup ditaruh di atasnya aja. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita akan nyalakan. Di sini ada tombol touchscreen semua. Ini panelnya banyak ya. Cuma kita coba nyalakan dulu. Nah, bayangkan di sini banyak tombol-tombolnya ya. Teman-teman yang baru punya boleh lihat video ini cara menggunakannya. Saya kenalin dulu tombol-tombolnya. Dari sebelah kiri dulu ya. Nah, kalau dari kiri ini ada tombol timer. Nah, timer ini digunakan ketika tekonya diangkat, maka muncul timer. Nah, timer ini belum aktif nih. Sekarang tekan sekali. Nah, baru mulai. Ini detik, ini menit ya. Ini detik, ini menit. Jadi ini timer. Jadi kalau ini disimpan lagi, nah dia akan kembali ke mode siap untuk digunakan untuk memanaskan. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipanaskan kalau ininya gak nancep ya. Atau si tekonya tidak disimpan di sini, maka ini gak bisa dinyalain pemanasnya. Oke, simpan lagi ya teman-teman. Yang kedua, logo pengaturan suhu. Nah, ini ya logo pengaturan suhu. Jadi logo ini disetting ya untuk pengaturan suhu yang kita butuhkan. Pertama ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan preset otomatis. Nah, ini tekan sekali 40, 50. Jadi ini otomatis ya. Nah, settingannya 80 terus kelipatan 85, 88, 96 dan 98. Nah, jadi maksimal di 98 derajat ini settingannya ya. Jadi tidak bisa sampai 100. Kemudian, ini cocok ya 98 buat V60 dan sebagainya. Oke. Kemudian ada juga settingan manual. Nah, tekan sekali sampai berkedip. Kemudian kita atur mau sampai berapa. Nah, ini manual. Ya, ini bisa presisi. Nah, misalkan saya setting di 80. 85 gitu ya. Biarkan dia berkedip sampai dia nyala terus, artinya sudah men-setting. Nah, kedengeran nggak? Sudah ada pemanasan di sini. Warna merah indikator untuk menyala ya, artinya menyalakan pemanasnya gitu ya. Nah, ini sedang memanaskan. Kalau sudah dia memenuhi gitu ya, sudah memenuhi, maka memenuhi settingnya, maka dia akan mati sendiri dan indikatornya akan mati. Oke, selanjutnya sambil memanaskan. Nah, ini adalah fast boil. Jadi ini tidak perlu nyeting-nyeting misalkan dalam keadaan mati. Seperti ini. Oke. Misalkan pengen langsung aja nyalain manasin, langsung aja tekan ini. Sorry, ini settingan masih lama. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan lagi standby nih. Misalkan lagi pengen cepet-cepet deh gak mau nyeting gitu ya. Langsung aja pindah ini sekali. Nah, otomatis dia akan memanaskan sampai suhu di 86 ya. Nah, ataupun bisa setting. Ini memanaskan langsung. Ini fast boil namanya. Mempercepat gitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya di sini ada logo untuk merubah satuannya. Ini kan Celsius teman-teman ya. Bisa juga Fahrenheit. Nah, kita di Indonesia biasanya Celsius ya. Oke, gitu ya teman-teman. Terakhir ada satu yang menarik. Nah, di sini ada namanya untuk memaintenance. Oke, saya jelaskan di sini sedikit. Misal kita setting di 85 ya teman-teman ya. Kemudian, wah ini suhunya sudah 88 sekarang ya. Saya naikin dulu sedikit. Di 92. Nah, kalau saya tekan ini, artinya suhunya akan dijaga. Nah, nanti kan misalkan gini nih, misal teman-teman ya. Ini saya lagi memanaskan sampai suhu set point 92 tadi. Nah, kemudian dia akan matikan pemanasannya. Maka suhunya di sini, ini akan turun pelan-pelan. Ya, pelan-pelan gitu ya. Nah, ketika di suhu tertentu, turunnya di suhu sekian, maka dia akan memanaskan lagi otomatis gitu ya. Jadi dia menjaga suhunya.
dalam waktu yang lama, jadi suhunya stabil di sekitar 92 derajat. Nah ini kelebihannya ya, bisa menjaga. Biasanya kan kettle pada yang umumnya ya, yang standar biasanya cuma memanaskan suhu sampai mendidih mati, udah gitu doang ya. Tapi kalau ini bisa dijaga suhunya, itu kelebihannya di sini nih. Jadi cocok banget yang suka buat ngopi di cafe dan sebagainya. Nah yang pengen ready to use, ya, siap digunakan untuk bikin kopi, bikin teh, bikin apapun itu, suhunya dijaga ya udah. Nah ini bikin susu buat bayi, misalkan kita setting di 60 derajat, jadi siap aja dituang gitu ya. Nah, cuman kayaknya terlalu elit ya kalau buat susu bayi gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini saya senang banget desainnya ya. Compact, minimalis, kemudian keren aja gitu ya. Nah, saya tuh suka leher angsanya ini loh. Wah, keren banget. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba tuangkan ke sini. Ya, jadi suhunya di 92 ya, dijaga dia ya. Oke, coba perhatikan. Aliran air yang kita perhatikan adalah aliran airnya ya, pas kita tuangkan gitu ya. Oke, perhatikan. Jadi seberapa tuh? Panas banget. Oke teman-teman, perhatikan alirannya. Ini sebenarnya kuat ya, cuman saya tahan aja gitu. Takutnya muncrat. Lihat alirannya. Enak banget ini. Ngebul nih, 92 derajat nih, cocok banget buat kopi hitam. Gitu ya. Nah gitu ya teman-teman, ini satu sedikit saran saya ya, biar awet mesinnya ini ya. Jadi apa istilahnya ya, bawahnya ini kan controller ya, di bawah ini kan controller. Nah sedangkan di atas ini kan air. Nah biasanya ya ini suka berceceran. Ini sebisa mungkin controller ini tidak kena air teman-teman ya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Jadi dijaga, jangan sampai misalkan ini si gelasnya tumpah gitu ya. Terus kena ini, segera diangkat, segera dikeringkan, matikan dulu ya. Kemudian segera dikeringkan. Jadi sebisa mungkin si base-nya ini, base controllernya ini, itu jangan kena air. Itu saran saya, biar awet aja. Nah kan tadi sudah diangkat ya. Nah misalkan ketika disimpan, nah lihat. Ketika disimpan, dia balik ke mode default gitu ya. Jadi kalau pengen settingan terakhir, maka tinggal tekan yang ini aja nih. Tek. Jadi 92. Gitu ya. Jadi 92 ya teman-teman. Tuh. Jadi tekan di ini, maintenance. Nah, dia manasin lagi. Gitu ya teman-teman ya. Misalkan dituang lagi ke sini gitu ya. Misal. Terus disimpan lagi. Udah. Tekan lagi. Gitu aja. Jadi dijaga suhunya di 92 derajat. Jadi misalkan kalau di kedai kopi, gitu ya, ada pelanggan datang bikin kopi, jadi gak usah lama-lama nungguin panasnya. Dan ini cepet banget manasinnya, ya. Jadi saran saya di rumah kalian ataupun di tempat kalian, saran saya listriknya harus agak gede ya. Jadi minimal di 3 paket ya agar aman. Ini cukup besar wattnya. Nah gitu ya teman-teman. Ini adalah sedikit review dan cara menggunakan kettle Brewista gitu ya. Jujur saya seneng banget dengan desain yang unik ini nih. Buat kalian yang minat silahkan cek aja di deskripsi ya. Ada harga, ada kualitas. Gitu ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, nantikan video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.